Halo? Naik ya. Kayaknya udah deh. Udah live. Cepat. Ya. Langsung aja kita mulai. Yuk, masuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cut, kemudian teman-teman platinumku yang berbahagia. Makasih banget udah datang, udah join live-nya. Jadi hari ini kita mau bahas-bahas tentang finance ya, Cut, karena kita udah memasuki umur dewasa gitu ya, peralihan menuju ke kehidupan yang lebih dewasa gitu. Jadi harus sudah mulai karena udah pada mulai kerja nih teman-teman kita, sebagian udah pada punya pekerjaan, udah mulai punya penghasilan, jadi otomatis harus belajar juga gimana caranya mengatur penghasilan mereka gitu, biar nggak hilang gitu aja. Jadi pembicara kita pada malam hari ini adalah mantan Gita Pati kita tersayang, Cut Hasnausya, seorang lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi Universitas Indonesia, dan juga Cut udah banyak berkecimpung di dunia finance. Maksudnya udah banyak belajar tentang finance, kemudian udah ada basic pendidikan formal di akuntansi juga. Jadi insya Allah yang disampaikan Cut juga bakalan bermanfaat dan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Oke, bisa kita mulai aja kali ya, Cut, karena udah jam segini juga. Dipersilakan untuk Cut bisa mempresentasikan materinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya kalau ada keterlambatan karena adanya kesalahan jaringan dan gangguan. Pertama-tama makasih banyak udah mau nungguin, mau ikut ke sesi personal finance di hari ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih personal finance? Nah, di sini aku mau sharing-sharing ke teman-teman kenapa sih kita tuh perlu melakukan perencanaan keuangan, dan tentang apa ya, gimana ya kalau kita udah dapet duit terus mau diapain, apa mau disimpan gitu aja atau mau dianggurin gitu aja. Nah, hari ini yang mau aku share ke teman-teman itu lebih ke hasil pembelajaran aku selama ini, ngeliat dari beberapa media, terus apa yang aku udah gunain dan pakai selama ini ke diri aku sendiri atau kesalahan ke teman-teman lainnya. Nah, jadi hal yang aku sharing di sini tuh rencananya sangat-sangat basic, dan semoga aja teman-teman dari berbagai latar belakang bisa menerapkan dan mempelajari lebih lanjut gimana sih personal finance ini. Jadi ini benar-benar step by step yang sangat-sangat basic dan
bisa langsung diimplementasikan sama teman-teman sendiri. Jadi sebelum aku share screen lebih lanjut, pertama aku mau ngasih tau dulu nih sebenarnya perencanaan keuangan itu apa sih? Jadi perencanaan keuangan itu adalah mengatur kayak sumber daya yang kamu punya, bisa itu uang atau sumber daya manusia, itu tenaga kamu sendiri dan waktu untuk mencapai yang ada namanya financial well-being. Apa itu financial well-being? Itu adalah kesejahteraan finansial. Jadi kalau misalnya kita sejahtera dan finansial itu apa sih? Sebenarnya kalau simpelnya adalah free of debt atau kita nggak punya hutang dan uang yang kita miliki itu terpakai dengan baik, kita merasa cukup dan sejahtera atas apa yang kita miliki. Dan ini adalah untuk memaksimalkan apa sih yang kamu punya sekarang untuk diatur sedemikian rupa untuk mencapai kesejahteraan di masa depan, kayak gitu. Kenapa duit-duit ini kita perlu rencanain? Nah, karena zaman sekarang apa sih yang kita bisa dapetin secara gratis atau apa sih yang selama ini kita bisa dapetin secara cuma-cuma, kita akan selalu menggunakan uang, tapi apakah uangnya tuh akan selalu ada pemasukan atau pengeluaran kita tuh akan berubah-ubah sepanjang waktu gitu. Kalau uangnya kita dipakai terus-menerus, tapi nggak tahu makainya lebih baik kayak gimana, lama-lama kalau misalnya habis, kita harus apa, kayak gitu. Nah, sekarang aku mau share screen dulu ya. Oke, jadi ini pertama-tama ada beberapa step atau gimana cara manage keuangan dengan baik. Yang pertama itu adalah know and determine your goal, atau tahu dulu sebenarnya tujuan teman-teman ini mau apa sih dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang. Misalnya bisa aja tahun depan mau nikah, atau 2 atau 3 tahun lagi mau ambil S2, atau 4 tahun lagi mau punya mau mulai cicilan rumah, mau cicilan mobil, dan lain-lain. Terus habis itu yang kedua adalah ketahui apa sih atau gimana sekarang posisi keuangan kamu. Yang ketiga, risk protection. Yang keempat, investasi. Yang kelima, must have financial habit. Yang keenam, write it down dan monitoring. Jadi tadi kayak yang pertama aku udah bilang, know and determine your goal. Tujuan kamu apa, short term dan long term. Kenapa aku bilang your goal? Karena setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing dan tujuannya yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa tahu financial well-being-nya setiap orang dibandingin dengan orang lainnya. Kalau misalnya kayak, aduh, nggak tahu mau apa, kayak sebenarnya mau apa ya di masa depan, atau kayak punya cita-cita banget sih, kayak lebih let it flow aja, bisa mulai coba catat apa dan nominal kasarannya. Misalnya sesimpel kayak dalam waktu 6 bulan mau menghasilkan uang 10 juta atau mempunyai tabungan 10 juta, atau dalam waktu 5 tahun mau ngumpulin 100 juta. Atau misalnya kayak tadi, kalau misalnya udah tahu mau S2, mau nikah, atau mau punya hal yang lain-lain, atau selain mau punya sesuatu misalnya membangun yayasan, nah itu kalau bisa di breakdown secara terperinci mau ngapain aja sih, dan tulis nominalnya serinci itu supaya bisa punya motivasi untuk menggerakkan gimana maksimalin uang yang kamu punya sekarang. Yang kedua, know your financial position. Kondisi keuangannya sekarang gimana? Lebih banyak utang kah daripada yang kamu pegang uangnya sekarang? Pokoknya catat dan ketahui secara pasti pendapatan dan pengeluaran kamu. Setidaknya itu bulanan. Nggak mesti yang harian banget. Hari ini naik Gojek 10.000. 2 hari lagi pesan ini dan segala macam. Tapi itu harus dimonitor setidaknya adalah bulanan. Kayak
bulanan makanannya apa aja, dan lain-lain. Terus sebelum melakukan dan terjun ke yang lain-lain kayak misalnya investasi dan sebagainya, penuhi dulu kebutuhan pokok dan harus dicatat itu tuh berapa setidaknya kasarannya, budgetingnya, kebutuhan pokok yang kamu harus penuhi atau kebutuhan yang harus kamu penuhi atas orang lain, karena setiap orang sekali lagi kan beda-beda. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman pernah dengar konsep 50-30-20 atau misalnya 50% untuk memenuhi kebutuhan, 30% itu untuk wants atau yang keinginan, dan 20% itu saving. Sekali lagi karena setiap orang beda-beda kebutuhan dan keinginannya, jadi paling enggak, dan ini sekarang kan kayak jatuhnya kita antara fresh graduate atau yang masih kuliah di tingkat akhir atau baru-baru aja dapat kerja setahun atau 2 tahun, setidaknya minimum saving 1 bulannya itu adalah 10%. Ini paling minimal saving setidaknya 10%. Gimana cara kita bisa tahu pendapatan pengeluaran pastinya setiap bulan? Bisa dimulai dari hari ini, atau coba cek rekening koran setidaknya 1 bulan terakhir udah kepake buat apa aja. Dan dikategoriin, kayak misalnya untuk tempat tinggal atau pulsa, HP, dan lain-lain. Aku ada template yang lumayan simple dan aku yakin teman-teman bisa untuk input ini sendiri di Excel. Nanti selanjutnya akan aku share ke teman-teman ada linknya habis ini. Jadi kalau misalnya lihat tuh ada expense-nya atau pengeluarannya itu apa aja, kayak tempat tinggal, BBM, parkir, HP, pulsa, diurutin dari mana-mana yang paling penting dan krusial buat kamu. Jadi udah makin ke bawah itu udah makin yang wants ya, bukan needs. Contohnya kayak misalnya ngopi cantik atau entertainment kayak Netflix atau Spotify, gym membership, snacks nih, atau kayak dan lain-lain. Nanti teman-teman itu setidaknya kan udah tahu pengeluaran bulan lalu, oh kasarannya itu seperti ini. Coba dirancang budgetnya untuk bulan ini, lebih tahu arahnya akan kemana dan berapa uang yang akan dikeluarkan. Sama nanti hitung realisasinya, kira-kira setelah di budget kemarin realisasinya naik atau turun, terus justru di mana yang berlebih, nanti ada penghitungan perbedaan rupiahnya sama perbedaan persentasenya. Gitu. Nah, yang ketiga, tadi kalau misalnya kita udah tahu nih posisi keuangan kita gimana, terus tahu juga net worth kita itu berapa sih sebenarnya, negatif atau positif setiap bulannya, setelah dikurangi dengan cicilan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada risk protection. Ada hal-hal yang kita nggak duga di dunia ini, salah satunya seperti sekarang kita alamin, yaitu pandemi. Nah, kalau misalnya pandemi seperti ini terjadi, kita nggak punya pegangan, banyak hal yang akan terjadi. Jadi untuk memproteksi pengeluaran yang tiba-tiba tidak terduga dan dalam jumlah besar atau jumlah sedikit juga bisa, kita butuh setidaknya satu, yaitu dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang harus dimiliki restricted setidaknya di satu akun terpisah, akun bank terpisah yang tidak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar masuk apapun dari situ. Karena itu adalah pegangan untuk suatu saat kalau misalnya punya sesuatu yang tak terduga. Nah, berapa besar sih harusnya dana darurat kita punya? Itu setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya kemarin bulan Agustus pendapatan saya menerima uang 3 juta. 3 juta tuh udah hasil bekerja, 3 juta udah hasil jualan, 3 juta udah hasil penugasan dan lain-lain. Terus pengeluarannya setidaknya bilanglah 2 juta. Jadi dana darurat yang seharusnya saya punya sekarang itu setidaknya adalah 2 kali 6 atau 12 juta. Itu udah yang paling amannya. Yang paling aman adalah untuk dapat bertahan hidup 6 bulan tanpa adanya pemasukan apapun. Itu kenapa butuh dana darurat. Kalau yang paling simpelnya, ya setidaknya punya 3 bulan. Jadi 2 juta dikali 3 bulan itu 6 juta. Dan kalau misalnya udah merasa memiliki pendapatan yang mencukupi, biasanya asuransi kesehatan itu sangat-sangat perlu. Asuransi kesehatan itu nggak hanya
dari diri kita, mungkin juga kalau yang udah kerja dapat dari kantornya. Tapi kalau enggak, itu sesuatu yang perlu dimiliki oleh setiap orang setidaknya ketika sudah memiliki pendapatan yang lebih cukup. Tapi kalau misalnya masih kuliah dan sebagainya, itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu, tapi make sure untuk punya dana darurat setiap bulannya, baik itu nanti ada pemasukan atau tidak. Setelah tadi udah dikurangin segala-galanya, pendapatannya kita udah dikurangin sama pengeluarannya, segala macam setiap bulannya, terus udah ada dana darurat, setidaknya yang 3 bulan itu, barulah kamu memberanikan diri untuk investasi. Jadi kalau bisa investasi, sekarang mungkin lagi ngetren ya, kayak investasi ke sini, investasi ke sana. Kalau bisa, investasi itu adalah setelah seluruh kebutuhan dan dana darurat tadi itu sudah terpenuhi, baru kita mulai ke ranah investasi. Karena takutnya terlanjur berkecimpung ke investasi dan investasinya belum tepat atau belum mengerti cara mengelolanya, malah jadinya malah tergerus uangnya, atau kayak malah jadi nggak punya pegangan, malah kecemplungan, malah bingung dan segala macam. Nah, jadi yang keempat itu baru investasi. Nah, investasi ini nggak melulu ke kayak instrumen keuangan gitu ya, kayak ke saham dan lain-lain. Investasi yang paling pertama itu sebenarnya adalah ke diri sendiri. Ke diri sendiri itu kayak apa? Bisa kayak pendidikan, atau kayak mengasah skill-skill, atau kayak following passion. Kalau misalnya investasi ke diri sendiri, misalnya ada teman-teman yang minat buat jadi YouTuber. Yang jadi YouTuber itu beli kamera tambahan atau mikrofon tambahan atau dan lain-lain untuk diinvest, dan kalau misalnya di YouTube itu bisa dapat advertisement atau dari ads lainnya. Nah, itu sebenarnya jatuhnya juga investasi ke diri sendiri yang kayak tadi. Nah, investasi juga bisa ke instrumen keuangan atau investasi ke bisnis, buat bisnis sendiri atau misalnya kerjasama sama teman-teman lainnya, gabungin modal dan buat bisnis baru. Kalau untuk investasi ke instrumen keuangan ini ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman belum familiar, ada beberapa contohnya kayak deposito, taruh di bank seperti biasa, reksadana, saham, emas, atau properti. Nah, kalau deposito itu kita biasanya taruh di bank beberapa saat untuk beberapa waktu, nanti kita akan dapetin imbalannya dengan return sekian persen. Kalau misalnya di bank seperti biasa bulanan. Dan kalau misalnya reksadana itu adalah instrumen keuangan campuran atas beberapa seperti obligasi, saham, dan pasar uang gitu. Obligasi itu apa? Obligasi itu misalnya surat utang yang diterbitkan oleh entah pemerintah atau swasta. Pemerintah itu biasanya ngeluarin surat obligasi ada beberapa. Bisa dilihat nanti produknya apa aja. Kalau obligasi ini, dia biasanya jangka waktunya dapat dicairkan uangnya itu lebih lama. Tapi return itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan imbalannya. Jadi misalnya udah naruh nih duit 1 juta, terus nanti dia menjanjikan return sekian persen dalam waktu beberapa jangka waktu. Nanti pas kita cairkan, itu nanti kita mendapatkan imbalannya. Kalau deposito itu tadi jangka waktunya relatif lebih cepat dan lebih singkat. Kalau obligasi itu jangka waktunya lebih panjang, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun. Kalau selanjutnya itu ada saham. Nah, saham ini adalah kalau misalnya teman-teman udah beberapa kali dengar ya beli saham ini, terus habis itu kalau beli harganya murah, terus terjual pas harganya naik, dan lain-lain. Nah, ini semua itu tergantung teman-teman tuh tujuan investasinya itu untuk apa. Kalau kayak gitu jatuhnya lebih ke trading gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya selain kayak gitu ada namanya reksadana. Nah, reksadana ini adalah campuran dari beberapa tadi obligasi, saham yang udah diatur oleh seorang manajer investasi. Mungkin sekarang lagi terkenal reksadana aplikasi Bibit atau reksadana Bareksa dan lain-lain. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang memudahkan, dan buat teman-teman yang mungkin relatif baru ke dunia instrumen keuangan, reksadana itu karena dia terdiri atas beberapa instrumen, kayak bisa beberapa ditaruh di deposito atau berapa di obligasi, berapa di saham. Jadi resikonya itu terbagi
dengan macam-macam dan itu risk invest properti. Tapi kalau untuk properti nggak langsung sarankan untuk fresh. Tapi melakukan semua investasi instrumen keuangan ini, teman-teman harus profiling dulu. Jadi ada 3 tipe orang dalam berinvestasi. Pertama, konservatif, moderate, atau agresif. Kalau konservatif itu, dia relatif kayak nggak berani untuk naik turun dan nggak berani ngambil resiko yang tinggi. Dengan nggak berani ngambil resiko yang tinggi, return yang didapetin atau imbalan yang didapetin juga relatif rendah. Kemudian ada moderate itu di tengah-tengah antara konservatif dan agresif. Kalau moderate ya masih mau ambil resiko yang di tengah-tengah dan tapi mendapatkan returnnya juga tengah-tengah. Kalau agresif itu dia berani mengambil resiko-resiko tinggi seperti misalnya langsung main di pasar uang atau saham. Nah itu karena harus memperhatikan pasar secara fundamental atau teknikal, jadi harus selalu memantau instrumen keuangan yang dia miliki. Jadi agresif ini ngambil risiko lebih tinggi tapi returnnya juga lebih tinggi. Risiko lebih tinggi itu belum tentu kayak yang didapat returnnya itu akan pasti positif lebih besar juga, tapi bisa juga lebih rendah. Jadi nanti aku akan share juga link gimana caranya ngelihat risk profile masing-masing. Kamu itu konservatif, moderate, atau agresif. Nanti semua template dan segala macam ini akan ada di satu Bitly dan teman-teman bisa buka aksesnya di situ. Setelah udah memiliki dan mengetahui segala macamnya tadi, teman-teman harus ada satu yang namanya financial habit atau kebiasaan keuangan. Kalau untuk menaikkan keuangan yang sekarang teman-teman milikin, lebih baik naikin income tapi expense-nya sama, atau turunin expense, hemat, atau banyakin investasi. Nah itu semua tergantung tadi tujuan teman-teman tuh maunya apa. Kalau misalnya emang expense itu udah paling dihemat-hemat dan udah paling gak bisa diutak-atik lagi pengeluarannya, itu udah paling banter, saya udah hemat banget segini, berarti bisa dicoba untuk mencari penghasilan lainnya dan bisa mulai coba main di investasi. Kalau misalnya mau coba investasi, teman-teman gak mesti kayak langsung keluarin duit puluh juta atau ngeluarin duit berjuta-juta. Sekarang investasi itu bisa semurah 10.000 aja. Ya, yang penting itu adalah konsisten, setidaknya dalam 6 bulan dilihat profilnya naik atau turun, bagus atau enggak sih selama ini, kayak gitu. Terus financial habit adalah, menurut aku sekarang ini yang paling gak bisa dihindarin adalah belanja di e-commerce. Lihat apa-apa dikit, lihat apa-apa dikit, kok bagus ya, tapi sekali lagi setiap kali mau beli itu harus mengedepankan prinsip ini kebutuhan atau keinginan semata, aku udah punya atau belum, udah rusak belumnya yang kemarin. Kayak selama ini banyak kejadian atau kasus karena lifestyle yang begitu tinggi jatuhnya terbatas. Nah, kalau misalnya teman-teman males bikin kayak yang tadi spreadsheet gede banget itu, bisa nge-manage uangnya, pemasukan pengeluarannya lewat aplikasi di HP. Ada banyak yang kayak misalnya teman-teman setiap kali habis ngeluarin duit berapa bisa langsung masukin di situ. Ada beberapa contohnya Money, Mint, dan lain-lain, nanti aku kasih rekomendasinya. Yang terakhir itu adalah catat semua tadi yang udah aku bilang dan monitor. Jadi setidaknya setiap bulan itu harus dimonitor secara berkala. Kayak bulan ini, berarti sekarang bulan ini pengeluaranku gedenya di mana ya? Kayak pendapatanku bisa dinaikin lagi nggak ya kira-kira bulan depan? Terus kayak bisa dihemat di bagian mana lagi ya? Dan lain-lain. Bisa mulai investasi di mana bulan depan atau segala macamnya. Nah, untuk template yang tadi udah di-share itu bisa dilihat di bit.ly/platinum personal finance. Nanti di-share lagi linknya juga di Instagramnya TNXXIV 30 menit setelah acara kita ini selesai. Nah, untuk teman-teman juga yang minat buat investasi, di sini aku mungkin tidak akan memberikan secara nyata kayak baiknya aku investasi di mana ya gitu.
ini aku baiknya investasi langsung di sini atau pergi ke sana atau dan lain sebagainya. Sekali lagi itu beda-beda setiap orang tergantung risk profilingnya. Dan kalau misalnya teman-teman tapi minat buat belajar tentang kayak misalnya saham atau reksadana, bisa coba aplikasi yang relatif sekarang baru dan yang penting terdaftar di OJK. Atau kalau misalnya mau coba ke saham, bisa ikut sekolah pasar modal yang udah ada di IDX. Sekarang mereka juga buka kelas online, dan di situ lebih teratur dan terstruktur, dan teman-teman langsung diajarin gimana caranya invest di suatu saham atau gimana cara memilih saham yang baik, kayak gitu. Sekian dari aku, udah sekitar 20 menitan. Sekarang bisa ada sesi tanya jawab, dilanjutkan sama moderator Anissa. Dan untuk kalau misalnya lebih personal lagi dan lebih dalam lagi, bisa tanya atau hubungin aku di Instagram atau di Line tertera. Terima kasih. Makasih banyak Cut atas penjelasannya, luar biasa banget, dari basic banget, dari yang buta banget pasti insya Allah bakal ngerti sih setelah dijelasin sama Cut. Terus mungkin aku kayak mau sharing-sharing dikit juga kali ya, karena aku juga lumayan suka belajar-belajar tentang finance. Mungkin yang aku pengen tekanin lagi buat teman-teman yang baru banget mau menerjunkan diri nih, diliatin lagi nih fokusnya nomor satunya Cut tadi, goals gitu. Kalian tuh maunya apa gitu, soalnya kalau ngikutin tren karena sekarang pandemi terus kayak ekonomi lagi keguncang banget, akhirnya semua orang jadi pakar finance, semua orang speak up ikut invest ini jangan kebawa arus, karena kalau kamu ikut-ikutan doang bener-bener nanti lost gitu, malah nggak untung gitu jadinya. Jangan cuman karena oh ini orang ada ngomong dana darurat gitu terus langsung nabung nggak jelas gitu, kayak nggak terstruktur. Makanya harus tahu dulu dari awal maunya apa, maunya buat short term goal atau long term gitu. Kalau aku pribadi sih emang udah mikirinnya buat long term, gimana mencapai kemerdekaan finansial lah, istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin aku nanti bakal share juga ada beberapa akun di Instagram yang aku follow yang sering bikin konten tentang finance, maupun salah satunya itu juga konten kreatornya dia sering ngasih materi tentang adulting juga gitu. Jadi bagus banget sih. Buat tadi kan Cut juga sempat ya ngebahas tentang investasi ke diri sendiri. Nah, itu menurut aku penting banget sekarang, karena buat yang masih nunggu-nunggu belum dapat kerjaan atau masih cari-cari kerjaan gitu, bisa mulai investasi ke diri sendiri dengan cara ikut-ikut webinar atau kalian follow-follow orang-orang di Instagram influencer yang emang sering bikin konten tentang misalkan personal branding atau finance atau bikin konten kayak gitu. Itu penting banget. Jadi emang invest tuh nggak cuma di duit atau di properti gitu, tapi di diri sendiri juga, karena bakal naikin value kalian sendiri ke depannya. Nanti mungkin akan aku taruh di chat aja atau di pin gitu ya, ada beberapa akunnya. Nah langsung aja kita ke beberapa Q&A yang udah ditanyain waktu kemarin. TNX XIV udah buka open question box gitu, kita udah pilihin beberapa yang relate sama materi hari ini. Yang pertama pertanyaannya, gimana sih tips buat memanage gaji yang di bawah 10 juta? Kan maksudnya kalau fresh graduate cenderungnya gajinya nggak terlalu tinggi ya, mungkin kayak sekitar 4, 6, 8 gitu kan. Gimana Cut, bisa minta tolong untuk dijelaskan dulu untuk pertanyaan pertama? Oke, jadi mungkin tadi udah aku sempat kayak breakdown step by stepnya. Pertama tuh harus ngelihat tujuannya apa, terus habis itu kita bisa tahu posisi keuangannya tuh di mana. Sekarang lebih banyak kebelit utangnya atau lebih banyak aset
yang kita punya, aset nggak cuma terdiri dari duit cash juga ya. Cepet tahu teman-teman udah punya mobil atau punya rumah kayak gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar kayak di 10 juta atau misalnya di bawah UMR, saran pertama aku adalah coba sisanya sama 10% buat di savings, karena bakalan banyak ya kalau misalnya kita kebutuhan, apalagi kalau misalnya teman-teman ini ada kebutuhan buat tempat tinggal atau kayak kebutuhan harus beli makan sendiri, transportasi segala macam, harus naik kendaraan umum, terlanjur kepake kemana-mana. Jadi mungkin lebih baik pertama itu bisa langsung naruh, tadi kamu bilang minimum saving 10%, jadi langsung coba taruh aja saving 10% dulu. Nah, baru tadi udah tahu kebutuhannya apa aja, keluarnya kemana aja, baru mulai coba investasi kecil-kecilan aja dulu. Nggak mesti langsung besar, tapi yang penting tuh berkala dan setiap bulan tuh ada istilah namanya compound gitu ya. Jadi nanti di akhir baru nanti mulai kelihatan gedenya gitu ya. Dan invest mungkin yang pertamanya kecil-kecil, tapi bisa juga kalau misalnya udah ngerasa kebanyakan uangnya nih, tapi kayak misalnya di bawah 10 juta tapi nggak banyak pengeluaran, kayak masih tinggal sama orang tua, makan masih aman lah, nggak banyak ngopi, nggak suka ngopi cantik, nggak punya Spotify, nggak punya Netflix atau segala macam. Pokoknya hidup gue kerja aja gitu dan udah kebanyakan duit, coba langsung investasi aja dengan sesuai risk profiling yang tadi kayak gitu sih, Ate. Oke, makasih banyak ya Cut. Mungkin juga kalau misalkan tadi yang contoh kedua, kalau punya duitnya berlebih, kan berarti anggapannya itu sebagai dana yang dingin gitu ya, kayak ya udah nggak ada peruntukannya gitu kan. Nah itu baru deh boleh tuh dimainin gitu. Bukan dimainin sih, diinvestasikan lah, biar bisa berkembang gitu. Sekalian belajar juga kan. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini kayak perbandingan gitu sih. Saham versus reksadana versus deposito versus bank. Gimana nih? Ini ada duanya penyimpanan, duanya lagi investasi. Ya lebih ada pergerakannya gitu. Kalau deposito sama bank kan kayak doang gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk investasi kita harus punya investasi nggak yang cuma jangka pendek aja ya Pak. Jadi kayak harus ada investasi yang jatuhnya jangka panjang juga. Jadi investasi itu sesuatu yang sebaiknya itu dilakukan secara berkala dan konstan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau coba naruh either di saham, reksadana, bank atau deposito, itu semuanya dimanapun itu yang penting lakuinnya secara berat. Cuman yang perlu dilihat itu kan tadi ya risikonya yang mana sama returnnya lebih tinggi yang mana. Ada risiko, ada return, ada imbalannya buat kita. Nah kalau deposito sama bank risikonya itu lebih rendah, tapi returnnya juga relatif lebih rendah. Kayak misalnya kalau sekarang kalau nggak salah kemarin rate itu return deposito itu bisa sekitar 5,5% sampai 6% ya, sekitar kayak gitu. Dan deposito itu emang harus disimpan untuk beberapa jangka waktu yang panjang ya, nggak bisa misalnya hari ini beli minggu depan jual gitu, nggak bisa. Ya paling nggak 3 bulan semacam kayak gitu. Nah terus kalau misalnya udah ngomongin ke reksadana sama ke saham, ini buat teman-teman yang akan mungkin ngemantau investasinya lebih lanjut. Kalau misalnya reksadana ini karena ada manajer investasinya dan sekarang udah ada aplikasi nih yang bisa ngelihat risk profile teman-teman, dan dia tuh bisa nge-generate kayak bagusnya kamu berapa persen di deposito, bagusnya berapa persen di sini, bagus berapa persen. Jadi ada beberapa kalau misalnya buat reksadana yang udah terkenal itu kayak Bareksa, Bibit, sama iPod Fund. Nah kalau misalnya ada beberapa yang punya robotnya gitu, atau ya robotnya di dalam aplikasinya buat langsung otomatis nge-generate lebih baik kamu di sini. Nah buat teman-teman yang kayak belum tahu dan tapi pengen coba ke sesuatu yang lebih
memiliki risk yang lebih tinggi, bisa coba di situ. Teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut. Kalau misalnya saham, teman-teman emang harus mantau terus, bukan mantau terus ya, jadi lebih berkala mantaunya, dan kayak nggak bisa ditinggal tidur terus gitu ya. Kalau misalnya dia bilang let the money work for you while you sleep gitu, itu yang nggak bisa, nggak mungkin lo tidur terus tahu ada duit gitu, nggak. Tapi kayak pasti harus tetap dipantau, itu justru lebih sering kayak ya bisa setiap, kalau mutual fund itu setiap bulan atau reksadana kita tuh akan menerima kayak mutual fund gitu, statement gitu setiap bulannya. Jadi kayak karena udah ada manajer investasinya, jadi kita lebih apa ya, dapat udah statementnya dari mereka. Kalau saham itu kita harus merhatiin sendiri dan segala macamnya. Nah itu tergantung tadi risk profiling teman-teman. Kalian tuh apa? Kalau misalnya mau udah agresif dan kayak udah siap buat mulai dan masuk ke situ, langsung aja coba belajar dulu, tapi ya jangan langsung asal main beli. Kayak tadi kalau menurut aku saran paling simple itu adalah ikut sekolah pasar modal yang emang udah register gitu. Ya gitu teman-teman. Oke, mantep banget. Jadi kalau misalkan emang di saham dan reksadana itu ada effortnya lah. Setidaknya kita tuh nggak buta banget. Soalnya kan kalau bank sama deposito, istilahnya kita cuma naro ya udah gitu kan. Tapi emang growingnya kecil banget gitu. Tapi kalau saham, menurut aku sendiri sih saham tuh emang yang paling agresif lah hitungannya ya. Dan emang kamu nggak bisa going blind karena kamu harus merhatiin banget perusahaan yang emiten perusahaan yang kamu mau beli sahamnya itu gitu. Kalau reksadana itu menurutku sih buat pemula cocok banget sih, Kak. Lebih ringan karena udah ada manajer investasi. Jadi kamu lebih ngerti dikit-dikit aja tuh bisa gitu. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Gimana sama mau nambahin contoh lagi, maaf lagi ya. Nah, sama kayak tadi mungkin ada kayak saham, reksadana, deposito bank, sama ada lagi namanya P2P lending gitu. Jadi ya sekarang tuh kan investasi udah banyak banget ya bentuknya, tapi salah satunya tuh ada P2P lending. Tapi yang lebih penting lagi itu teman-teman tuh tahu pas naruh duit ini, duitnya tuh dipakai buat apa sih sebenarnya, buat sama perusahaannya, buat jadi modal atau kayak untuk suatu yang konsumtif atau untuk produktif gitu, untuk suatu yang produktif. Kalau misalnya kayak P2P lending gitu, nah dia tuh jatuhnya naruh duit untuk sesuatu yang akan produktif. Nah tapi emang ada jangka waktunya lagi sekitar kayak 60 hari, 70 hari. Nah itu baru bisa dapetin returnnya kayak gitu-gitu. Nah teman-teman bisa banyak banget sih sekarang tuh belajar di internet tentang semua ini tuh pasti ada kayak one click away, tinggal dicari loh kayak di YouTube tuh semuanya ada, tergantung nanti teman-teman minatnya yang mana sama risk profile-nya gitu. Sama mungkin jangan suka ke bawah temen kali ya, kayak misalkan nanti nanya gitu sama orang yang udah main saham gitu, gimana sih main saham gitu, terus ikut-ikutan gitu, itu bahaya banget menurut aku, karena kamu sendiri yang harus punya bekalnya gitu. Karena ini mainnya tuh cocok-cocokan sih ya, karena kan sama kebiasaan kita sendiri juga gitu. Jangan sampai kamu peer to peer lending lagi hype, returnnya tinggi banget nih, bisa sampai 80% gitu. Lo harus coba gitu. Padahal resikonya juga bisa banget tinggi gitu. Peer to peer lending tuh bisa ada yang gagal bayar kan, kalau misalkan orang kan karena kita minjemin ke orang gitu, jadi bisa ada resiko tinggi. Nah, kamu harus cari tahu bener sih, kalau mau investasi itu harus cari tahu bener ini tuh apa, gimana cara kerjanya, kayak gitu. Ya udah, lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Contoh simple dari personal financial monthly report. Gimana tuh, Cut? Tadi sempat sih di slides udah aku coba kasih lihat simple personal financial monthly report ya, kayak mulai dari masukannya berapa, terus expense-nya apa aja. Nah itu expense-nya bisa dibagi dari yang needs banget sama wants banget. Wants banget, maksudnya yang kebutuhan sama yang keinginan. Ya, gitu. Sama nanti bisa di maintain atau dilihat di kanan kirinya sesuai budget atau enggak. Terus habis itu kalau misalnya
tadi dana daruratnya belum tercukupi. Jadi kan tadi pertama itu emang harus ada dana darurat ya. Tapi dana darurat tuh nggak harus kayak sekali dapet duit semua taruh dana darurat, nggak bisa dong, ntar makan apa besok gitu kan. Jadi paling kayak setiap bulan sisihin kayak tadi misalnya 10% itu oke, kita keep dulu buat dana darurat, tapi setidaknya setiap bulan tuh ada kayak gitu. Nah nanti di budget setiap bulannya tuh berapa, terus habis nanti realisasinya yang kedapatan berapa. Nah nanti aku kasih sheets-nya itu bisa diisi buat kayak setiap bulan. Nanti dari jangka waktu setiap bulannya nanti bakal ke link kayak ini naik berapa persen, ini turun berapa persen, aku udah bagus di mana, aku kurang di mana, kayak gitu sih. Jadi tadi tuh tulisannya kalau misalnya kurang kebaca, ada income itu pendapatan bisa dari gaji atau bisa dapat dari dividen atau kayak dapat cashback atau dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kayak expense, gaji itu bisa gaji pokok. Kalau disaranin di sini tuh udah net income gitu ya, jadi udah nggak pakai pajak-pajak lagi, itu udah net. Terus kalau misalnya expense-nya itu tempat tinggal, BBM, pulsa, kuota, belanja bulanan, healthcare, apalagi sekarang kayak lagi pandemi kan, vitamin itu harus masuk ke kebutuhan sih jatuhnya ya. Lebih baik mencegah daripada menangani. Terus kayak kendaraan umum dan lain-lain. Terus nanti setelah udah tahu daily needs-nya berapa, emergency funds-nya diatur berapa, baru kita taruh investasi berapa. Kalau misalnya emang udah ada nih yang planning membuat pensiun, bisa juga taruh persenan pensiun di situ. Baru nanti nabung yang nabung tok berapa. Baru nanti kalau misalnya udah mulai investasi, ada juga di sini investasi expected-nya berapa, realisasinya berapa. Kayak gitu. Ini udah simple sih. Nanti teman-teman bisa download, bisa coba ngulik ya. Sebenarnya kayak apa sih yang bikin riuh perencanaan keuangan itu adalah belum dimulai sih. Belum dimulai. Padahal itu tuh perlu dan kayak semua, dan kayak pas apa ya, biar duitnya tiba-tiba nggak habis aja gitu, terus kayak kemana duit saya gitu. Jadi kayak pas pertama dan bener-bener tahu maunya tuh apa, itu tuh emang butuh waktu ya jatuhnya sebenarnya, kayak butuh waktu buat mikirin sebenarnya maunya apa dan kemana. Jadi harus dipikirin secara baik-baik dan coba di breakdown, di list satu persatu yang kayak kebutuhan sebenarnya apa. Kalau misalnya coba ngelihat tadi kayak dari rekening koran 1-3 bulan terakhir, itu benar-benar bakal tahu, oh ternyata gedenya di sini, oh ternyata gue sering beli barang yang gue nggak butuh-butuh banget sebenarnya, kayak gitu. Itu apa? Oke, mantap banget. Mungkin yang bikin sulit tuh males nulisnya nggak sih? Kayak males nyatet, males walaupun udah pakai aplikasi pun kayak males input ini baru jajan ini, malah kayak takut dosa, takut ketahuan dosanya. Biasanya orang kayak gitu sih, kayak ternyata gue jajannya banyak banget ya gitu. Tapi emang itu harus dihadapin sih kalau kamu mau lebih settle finance-nya ya. Terus mungkin kalau aku pribadi mungkin saraninnya, kalau habis dapat gaji, dapat duit, dapat apa, langsung jangan nunggu di akhir baru ditabung, tapi dari awal itu langsung ambil, langsung pisahin buat ditabung. Kalau enggak habis, kalau enggak hilang, pasti hilang. Kalau misalnya males buat nyatet-nyatet gitu ya Pak ya, jadi kayak dari awal udah harus dipisahin aja gitu. Nah itu terus mungkin kalau ada yang dapat duit bonus, kayak misalkan bonus dari kantor atau ada kerjaan sampingan lagi, kalau saran aku sih mending daripada, pasti kan kalau kalian punya duit tambahan kayak wah fix nih gue beli sepatu baru gitu, daripada kayak gitu mending masukin langsung ke dana darurat gitu supaya cepat kekumpul dana daruratnya kayak gitu. Nah mungkin kalau yang pada masih banyak pertanyaan di kepala setelah dengerin live kali ini, bisa langsung aja DM Cut Hasna, mumpung nih orangnya open banget. Karena udah jam segini, kayak kita harus mengakhiri sesi kali ini. Semoga kedepannya ada
adulting lagi yang lebih banyak dan lebih menarik lagi gitu. Mungkin ngundang Cut lagi gitu ya. Makasih banget nih Cut udah berbagi ilmu sama kita semua. Semoga teman-teman juga pada bisa mencerna dengan baik gitu ya. Kalau belum ngerti pokoknya DM Cut gitu. Mungkin ada last word dari Cut buat teman-teman. Udah gitu aja sih, makasih banyak intinya udah mau partisipasi hari ini. Semoga setidaknya membukakan mata kalau oh ini tuh penting gitu, dan kayak setidaknya teman-teman jadi tahu kalau banyak loh sebenarnya yang dari saya 10.000 aja itu bisa dialirin kemana gitu. Oke, makasih banget semuanya. Aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini gimana nih? Udah.